wabarakatuh. Hai netizen, Kominfo TV kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan bersama saya Ajeng Mawadah. Netizen Dulalowo Timur menjadi utusan kelurahan dari Kota Gorontalo pada Lomba Kampung Tangguh berbasis Germas, gerakan masyarakat hidup sehat di tingkat Provinsi Gorontalo. Banyak inovasi dan kreativitas yang ditonjolkan pada lomba kali ini. Di tengah pandemi COVID-19, Camat Kota Tengah berharap masyarakat tetap harus produktif. Perilaku hidup bersih dan sehat dan 8 indikator masuk pada kategori penilaian. Sebagai kelurahan yang ditunjuk oleh Puskesmas Dulalowo jadi utusan Kota Gorontalo, Iton Gani sebagai lurahnya telah mempersiapkan sedini mungkin menyambut lomba ini. Bahkan Iton Gani berharap akan gerakan ini bisa menyebar di semua RT yang ada di kelurahannya. Di tahun kemarin itu, Kelurahan Dulalowo Timur ini juara 1 tingkat kota untuk Dasawisma. Dan alhamdulillah ini kita punya lokasi yang memang sudah dari tahun 2020 itu kita sudah benahi, sudah persiapkan. Nah, untuk ke depan ini kami merencanakan insya Allah jangan cuma yang ada di wilayah RT 3 RW 1, ini akan kita programkan merata di seluruh wilayah RW 1, 2, dan 3 Kelurahan Dulalowo Timur. Kemudian inovasi yang ada di Kelurahan Dulalowo Timur ini kita punya pemanis buatan yang artinya peduli masyarakat miskin untuk pembuatan jamban. Ini yang sudah terbangun, yang kita bangun ini sudah 4 jamban dengan anggaran sekitar 3 juta. Jadi ini yang dan yang sekarang ini kita sudah yang kelima ini kita akan bangun lagi, sudah siap anggarannya, dan anggaran ini kita kumpul dari masyarakat, keikhlasan masyarakat. Saya melihat dari awal sebenarnya untuk Kelurahan Dulalowo Timur ini sudah tepat menjadi salah satu yang terbaik di wilayah Kota Tengah dalam hal penerapan gerakan masyarakat hidup sehat. Untuk kedepannya, tentu saya berharap ini terus dapat dipertahankan terkait dengan indikator-indikator yang menjadikan wilayah Dulalowo Timur ini selaku kelurahan yang memiliki ataupun telah menerapkan dari sekian indikator itu sebagai dasar penilaiannya melalui partisipasi peran serta masyarakat yang bisa menerapkan 8 indikator kalau tidak salah ya, yang menjadi bahan penilaiannya, ini terus dapat dijaga dan diterapkan di tingkat masyarakat, semakin menularkan ke seluruh masyarakat, khususnya saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang entah kapan akan berakhir. Tentu kita diharapkan mampu memproteksi diri kita dan kemudian tetap harus produktif. Jangan sampai kondisi saat ini di tengah pandemi kemudian kita jadi tidak produktif, karena produktivitas tidak harus di luar rumah. Netizen, peletakan batu pertama pembangunan Ruhia Nisa dilakukan oleh Wali Kota Marten Taha di Kelurahan Libuo. Setelah itu Marten Taha menyerahkan 100 paket logistik untuk 100 keluarga sekaligus peresmian TPA dan TPQ. Wali Kota memberi respon positif bagi Basnas Kota Gorontalo yang sangat proaktif. Ruhia Nisa, rumah layak huni dan sanitasi merupakan program Basnas Kota Gorontalo. Ketua Basnas Marzuki Pakaya menyampaikan sudah 8 Ruhia Nisa yang telah dibangun. Pembangunan Ruhia Nisa ini yang telah dibangun oleh Basnas untuk tahun 2019 berjumlah 8 unit ditambah 1 unit rehab. Kemudian di tahun 2020 ada 5 unit karena memang kemarin kita terganggu dengan corona sehingga baru 5 yang bisa dibangun, yang targetnya 12. Kemudian untuk tahun 2021 ini sudah yang 7 unit dibangun termasuk yang kebakaran, dan tambah 2 ini adalah menjadi jumlah 9 unit
Yang insya Allah yang sudah dibangun itu nanti akan kami sempatkan jadikan waktu untuk Pak Wali bisa meresmikan secara keseluruhan rumah-rumah yang telah dibangun oleh Basnas sejak 2019 sampai 2021. Risman Taha, Ketua LPM Kota Gorontalo melalui Musrenbang telah mengusulkan kepada Dinas Perkim dan Dinas Sosial untuk dapat menyediakan anggaran pembangunan rumah layak huni kepada korban bencana kebakaran. Untuk kebakaran seperti ini kami juga sudah dari LPM Kota Gorontalo sudah menghubungi Perkim, tetapi Perkim mengatakan bahwa di Perkim tidak ada pembangunan untuk kebakaran. Ke Dinas Sosial bagaimana untuk supaya rumah ini cepat untuk dilaksanakan, tetapi mereka juga mengatakan kalau bantuan untuk kebakaran di sini cuma barang-barang peralatan dapur. Saya bilang kami LPM butuh rumah yang ada di rumah. Alhamdulillah kami menghubungi Basnas Kota Gorontalo dan Ketua Basnas mengatakan beliau akan konsultasi langsung dengan Bapak Wali Kota, dan alhamdulillah pada hari ini dilaksanakan peletakan batu pertama. Dan ini semua kami juga dari dinas ke dinas itu karena selalu juga ditelepon oleh Pak Toto. Pak Toto bilang bagaimana yang di Lumbuk Pak Ketua. Saya bilang insya Allah kami akan menghubungi semua. Dan hari ini alhamdulillah terlaksana. Insya Allah peletakan batu pertama, dan kami insya Allah kami juga sebagai laporan kepada Bapak Wali Kota bahwa pada Musrenbang kemarin kami juga sudah mengusulkan baik di Perkim maupun Dinas Sosial bahwa harus ada dana taktis untuk pelaksanaan ataupun pembangunan Mahyani seperti ini. Kalau kebakaran, mau kebakaran rumah, kantor, lahan apa semua, bukan bencana alam. Sebab bisa saja kebakaran disebabkan oleh ulah manusia, rupa kebakaran lahan. Itu bukan bencana alam karena orang mau buka lahan pakai pembakar-bakar. Bukan bencana alam karena sengaja oleh manusia. Atau juga karena mungkin kelalaian. Atau mungkin karena ada kesengajaan. Karena ada beberapa rumah juga terbakar karena dia anak mangamu pada dia orang tua, dia bakar rumah. Ada itu. Tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi di Kota Gorontalo. Karena dia bukan masuk di dalam, dia memang musibah, tapi tidak dikategorikan bencana alam. Sehingga penanganannya juga kita tidak boleh pakai dana yang ada di dalam APBD, baik itu berupa belanja tak terduga, karena belanja tak terduga itu digunakan untuk bencana alam. Atau ada program di dinas-dinas tertentu yang memang diperuntukkan untuk menangani masalah itu. Maka oleh karena itu khusus untuk menangani musibah kebakaran kita bekerja sama dengan Basnas, dan alhamdulillah Basnas itu proaktif. Netizen, upaya vaksinasi kian berlanjut di Kota Gorontalo. Kampus Merah Maron UNG kini programkan vaksinasi bagi mahasiswanya. Wali Kota Marten Taha pun menyaksikan proses vaksinasi secara langsung kepada mahasiswa. Selama 3 hari, program vaksinasi tahap 1 dijalankan, di mana hari pertama berjumlah 514, hari kedua berjumlah 419, dan hari ketiga kurang lebih 500 orang. Di hadapan Sivitas Akademika UNG, Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan gerakan vaksinasi di Kota Gorontalo telah dijalankan sejak dimulainya pencanangan tanggal 15 Januari. Saat itu jumlah orang divaksin melonjak naik, berbeda dengan sebelumnya pada saat pencanangan, ungkap Marten Taha. Di Kota Gorontalo ini sejak dimulai pencanangan pada tanggal 14 Januari. Di Kota Gorontalo sejak 15 Januari. Tapi pada bulan pertama, kedua, dan ketiga itu pelaksanaannya sangat lambat. Satu hari itu sudah paling tinggi 50, 60, itu bulan-bulan pertama. Bulan-bulan kedua sudah bisa meningkat 100, dan 1 bulan terakhir ini, atau tepatnya 3 minggu terakhir ini rata-rata sudah di atas 1.200. Bahkan pernah 1 hari kami bisa mencapai 1.800. Jadi kalau kita rata-ratakan per hari sekarang sudah 1.200 sampai 1.300 per hari. Kami sudah membuka 20 titik pelaksanaan vaksinasi secara permanen, yaitu di 10 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Gorontalo,
kemudian juga rumah sakit pemerintah. Kita punya 2 rumah sakit pemerintah, Rumah Sakit Alwi Sabu dan Rumah Sakit Kota. Rumah sakit swasta, ada 6 rumah sakit swasta yang ada di Kota Gorontalo. Dan yang lainnya adalah pelaksanaan secara mobile yang kita kerjasamakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kapolda dengan Polres Gorontalo Kota yang sudah berlangsung tanggal 1 sampai 15, sekarang dimulai lagi 16 sampai dengan tanggal 30 Juli. Kemudian juga dengan Kodim 1304 dengan jajaran TNI sejak hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan sekarang berlangsung juga dengan jajaran Angkatan Laut khusus untuk di wilayah pesisir. Jadi Angkatan Laut itu bergerak di Kecamatan Nurgalangi dan Kecamatan Lunguraya dan di pesisir. Dan juga dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan serta para imam dan ketua-ketua dan kami masjid. Sekarang sejak mulai Jumat kemarin kami sudah masuk ke masjid-masjid. Tapi alhamdulillah sekarang dengan berbagai sosialisasi, penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, kami sudah bisa melihat bahwa antusias masyarakat sudah sangat luar biasa sekarang. Netizen pelantikan pejabat kembali digelar di jajaran pemerintah Kota Gorontalo. 125 pejabat eselon 3 dan 4 dilantik Wali Kota Marten Taha. Pelantikan ini sebagian mengisi kekosongan jabatan, juga promosi bagi staf. Untuk menghindari kerumunan, pelantikan digelar di 4 lokasi berbeda. Pelantikan bagi pejabat eselon 3 dan 4 dilaksanakan secara virtual. Lokasinya pun dilaksanakan di 4 tempat. Kepada para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan merupakan sebuah kehormatan karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Akan tetapi kehormatan yang hakiki tidak lahir dari tampilan atau kedudukan, melainkan dari sifat, perilaku, attitude, kinerja dalam setiap pekerjaan. Kehormatan akan berbuah jadi suatu penghinaan jika seorang pejabat tidak melaksanakan tugas dengan baik, melakukan perbuatan tercela atau melanggar disiplin dan kode etik pegawai negeri seperti itu. Untuk itu, laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, jaga amanah ini dengan baik, dan laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Netizen Wali Kota Gorontalo Marten Taha menggelar sholat Idul Adha di lapangan Taruna Remaja. Sebelumnya melalui hasil rapat Forkompinda, Wali Kota mengizinkan 3 lapangan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini dilakukan karena Wali Kota Marten Taha sangat menjaga prosedur PPKM Mikro di Kota Gorontalo. Tahlil dan tahmid syahdu berkumandang. Sholat Idul Adha di lapangan Taruna Remaja digelar. Abdul Latif Liti menjadi khotib dan Iksan Hakim sebagai imamnya. Di pagi yang penuh berkah ini, kita kembali berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita ruku dan sujud sebagai pernyataan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerakan bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ada 2 peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa itu adalah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentu hal ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh serta-merta menurunkan imun spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini
bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dalam setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jamaah calon haji Indonesia, khususnya Gorontalo, sampai saat ini belum diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan jamaah dari tertularnya virus. Telah mengizinkan masjid dan juga salah satu lapangan, dan hanya 3 lapangan yang dibuka pada hari ini, yaitu salah satunya lapangan Taruna Remaja, lapangan Kompi 713. Ini menandakan bahwa kita sangat menjaga benar apa yang menjadi ketentuan di dalam PPKM Mikro yang berlaku di Kota Gorontalo. Dan pada saat pelaksanaan saya lihat alhamdulillah situasi dan kondisi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semua pakai masker, saya tidak melihat orang yang tidak pakai masker karena memang sudah dianjurkan dan diberi masker yang tidak memakai masker. Yang kedua juga pengaturan saf-safnya juga sudah diatur sedemikian rupa. Saya berharap juga di masjid-masjid yang ada di seluruh wilayah Kota Gorontalo juga seperti itu. Dan khotib juga hanya 17 menit alhamdulillah. Saya hitung-hitung 17 menit, kita sholat kira-kira 12 menit. Ya, seluruhnya kita hanya 30 menit. Tanpa persiapan ya mungkin 45 menit semua. Netizen perayaan Idul Adha selalu identik dengan pemotongan hewan kurban. Di Kota Gorontalo tercatat 1.183 ekor sapi dan 49 ekor kambing dikurbankan. Wali Kota Marten Taha di rumah pribadinya menyembelih 2 ekor sapi yang hasilnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Wali Kota Marten Taha di rumah pribadinya sediakan 2 ekor sapi untuk disembelih. Menurut Marten Taha, penyembelihan hewan kurban diikutinya melalui panutan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di dalam tradisi Idul Kurban ini, bahwa yang menjadi panduan dari umat Islam, mulai dari sejarah Nabi Ibrahim yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail yang kemudian diganti dengan seekor kibas, kemudian dagingnya dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, kita sebagai panutan kita umat Islam melaksanakan kurban itu dengan menyembelih hewan, apakah itu sapi, kambing. Ya, alhamdulillah saya senantiasa diberikan rezeki oleh Allah, sehingga setiap tahun saya secara baik dalam kapasitas sebagai pemerintah daerah menyumbangkan hewan kurban ke masjid-masjid. Maka dalam kapasitas saya juga sebagai pribadi tentunya bisa berbagi kepada masyarakat yang ada di sekitar sini. Saya menyembelih hari ini, saya menyembelih 2 ekor sapi yang kemudian dagingnya saya bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, terutama yang ada di sekitar kelurahan Mangobonpura. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Jemwada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.